Dua pria mengangkut ratusan juta ton baja ke laut lepas, bertekad membangun negara mereka sendiri. Pria itu naik ke pipa baja, menarik sekat penyekat, dan membiarkan air laut masuk dengan suara gemericit. Kemudian ia mengaktifkan batang pemancang plasma di dasar laut dengan cepat memasang tiang pancang di tempatnya dan mendirikan pilar pertama negara itu. Dengan metode yang sama, mereka membangun pangkalan uji coba seluas 8.000 meter persegi hanya dalam 6 bulan. Mereka kemudian menyewa 2 penggali sumur untuk mengebor air tanah, memecahkan masalah tersulit, air minum. Namun, tepat saat keduanya menari dalam perayaan, seorang penjaga pantai yang melewat melihat mereka. Setelah verifikasi, mereka tidak berhak ikut campur dan hanya bisa menyapa mereka dengan sopan dan hormat. Malam itu juga, badai tiba-tiba muncul dan tornado serta tsunami menyapu laut yang tenang. Untungnya, platform itu cukup kokoh untuk menahan deburan ombak. Setelah badai mereda, pulau itu menyambut warga pertamanya, seorang tukang las yang telah terombang-ambing di laut selama berbulan-bulan. Dengan bantuan seorang tukang las, sebuah bungalow kecil segera dibangun di pulau itu. Kemudian datanglah Rudy, seorang dermawan kedua. Rudy, yang dicabut kewarganegaraan Jermannya karena desersi, datang ketika ia mendengar bahwa beberapa orang gila telah membangun sebuah pulau di laut, bebas dari yurisdiksi nasional manapun. Siapa yang tidak tertarik dengan gagasan untuk menciptakan negara mereka sendiri? Atas saran Rudy, pulau itu resmi mengadopsi nama Republik Pulau Mawar, membuka bar dan dibuka untuk umum. Rudy juga menggunakan keterampilan sosialnya yang kuat, menarik semakin banyak anak muda ke Pulau Mawar yang mencintai kebebasan, yang dengan cepat menjadi tujuan wisata populer. Sementara itu, Pulau Mawar menyambut warga ketiganya, seorang bartender yang datang khusus untuk melihatnya. Arus wisatawan yang terus-menerus tidak hanya memungkinkan Rosa untuk menutup biaya pembangunan pulau itu tetapi juga menghasilkan banyak uang, semuanya pendapatan murni, karena tidak ada pajak yang harus dibayar di sana. Tepat pada saat itu, mantan pacar Rosa, yang telah mengkritiknya muncul di Pulau Mawar. Rosa mengira ia datang untuk berdamai dan dengan bangga memperkenalkan negaranya kepadanya. Tanpa diduga, ia mengumumkan pernikahannya, dan dengan cerdik menunjukkan bahwa pulau itu tampak seperti klub pantai. Melihat para pengunjung yang bersukaria, Rosa termenung. Malam itu juga, ia mengadakan konferensi nasional pertama, secara resmi mengangkat dirinya sendiri sebagai Presiden Republik Pulau Rose, dengan si pemuda Tambun sebagai Menteri Dalam Negeri, Rudy sebagai Menteri Luar Negeri, Bartender sebagai Menteri Keuangan, dan si Tukarlas sebagai Menteri Pertahanan. Mereka bahkan menciptakan bahasa Esperanto sebagai bahasa resmi Pulau Rose, mencetak perangko mereka sendiri, dan menerbitkan paspor nasional, yang pertama diberikan kepada Rudy yang tanpa kewarganegaraan. Mereka kemudian secara resmi mengajukan permohonan kenegaraan mereka kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB segera menghubungi pemerintah Italia, tetapi pemerintah Italia menganggapnya sebagai lelucon oleh beberapa orang Italia. Menteri Dalam Negeri Italia bahkan bercanda dalam sebuah wawancara televisi bahwa Republik Pulau Rose hanyalah sebuah bar kumuh tanpa izin. Namun tindakan menteri tersebut secara tidak sengaja memberikan iklan gratis bagi Republik Pulau Rose. Kini, seluruh dunia mengetahui keberadaan Pulau Rose. Surat kabar di seluruh dunia dipenuhi dengan berita tentang negara yang terletak hanya 6 mil laut dari Italia ini. Prinsip-prinsip dasar kebebasan Pulau Rose menarik minat kaum muda dari seluruh dunia yang mulai mengajukan permohonan untuk melepaskan kewarganegaraan mereka dan bergabung dengan Republik. Dihadapkan dengan segunung permohonan pelepasan kewarganegaraan, pemerintah Italia benar-benar dipermalukan. Perdana Menteri yang murka memerintahkan Menteri Dalam Negeri untuk segera menyelesaikan masalah ini dengan segala cara yang diperlukan. Mereka menyuapi beberapa teman George dengan mobil dan kapal pesiar mewah, menjanjikannya bar tepi laut terbesar dengan penghasilan yang tak akan pernah bisa ia belanjakan seumur hidupnya. George pergi tanpa sepatah kata pun. Sekembalinya ke rumah, George mendapati ayahnya tiba-tiba dipecat. Pasti mereka yang berbuat. Ayah yang biasanya jujur dan rendah hati itu tidak menyerah kali ini. Balasan PBB terlambat, jadi George memutuskan untuk pergi ke Dewan Eropa. Dewan Eropa hanya menangani perselisihan antar negara dan tidak pernah bertemu dengan individu. Dia menunggu di lobi selama 7 hari 7 malam sebelum Dewan akhirnya menyetujui untuk bertemu dengannya dan mengadakan pertemuan khusus. Setelah berdiskusi, pertemuan tersebut setuju untuk menangani masalah Pulau Rose. Hal ini benar-benar membuat pemerintah Italia marah. George tidak berani menunda sedetik pun dan segera kembali. Mantan pacarnya juga mengetahui berita itu dan memutuskan untuk memutuskan pertunangannya untuk melindungi pulau itu bersamanya. Keesokan harinya, kapal perang sudah berada di depan pintu mereka. Teman-teman George juga bergegas menggunakan kompetisi dayung sebagai alasan untuk mendarat di pulau itu. Beberapa dari mereka berdiri bergandengan tangan dalam satu baris. Mereka tidak memiliki senjata, tetapi mereka memiliki darah dan daging. Kelompok itu tidak mundur sama sekali. Peluru itu menghancurkan perahu kecil itu, tetapi mereka tidak menunjukkan rasa takut dan terus maju bergandengan tangan. Sang komandan terpaksa mengirim pasukan penyerang ke darat untuk membawa mereka kembali ke kapal dengan paksa. Dengan beberapa ledakan keras, Republik Pulau Rose hancur beserta semangat kemerdekaan dan kebebasannya. Inilah satu-satunya kemenangan Italia. Untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa, Perserikatan Bangsa-Bangsa memperluas wilayah perairan internasional dari 6 mil laut menjadi 12 mil laut. Sebelum kematiannya, Giorgio diberi satu batu bata dari Pulau Rose yang diambil dari dasar laut oleh para penyelam, yang bertuliskan, merupakan suatu kehormatan bagi para penyelam Italia untuk mengembalikan serpihan mimpi kepada mereka yang bermimpi.